Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 1 kepemimpinan di sekitarku, muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Nah, adik-adik, kita akan mempelajari tentang kepemimpinan di sekitarku. Langsung saja kita kepada pembahasan materi selanjutnya. Nah, pada pembelajaran 1 kita akan mengetahui pengertian pidato. Nah, mungkin dari adik-adik sekalian pernah mendengar ataupun pernah menjadi seorang yang berpidato di depan umum. Nah, apakah adik-adik tahu bahwa apa sih yang dimaksud dengan pidato? Nah, pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Nah, orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator pada berpidato. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa seseorang yang berdiri di atas panggung adalah sebagai seorang orator, di mana merupakan orang yang berpidato, sedangkan orang-orang yang di sekelilingnya adalah berperan sebagai audiensi, di mana audiensi tersendiri adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Nah, selanjutnya adalah apa isi-isi dari teks pidato. Nah, teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya teks pidato tentang peringatan Hari Kartini. Nah, dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kegiatan yang akan dilakukan, dan manfaatnya. Nah, selanjutnya yaitu menentukan konsep atau rancangan pidato. Nah, konsep pidato terdiri dari beberapa rancangan. Yang pertama adalah tema. Nah, contohnya adalah rencana program pos pelayanan terpadu. Nah, pendengar adalah Bu Ayu selaku ketua PKK. Nah, pendengar adalah warga Kampung Merdeka. Tempat, Balai Desa. Urutan isi pidato ada beberapa. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua yaitu memotivasi warga. Yang ketiga menjelaskan pentingnya kesehatan. Yang keempat adalah mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta di kelima yaitu penutup. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran kedua, di mana judul materinya adalah tentang isi teks pidato. Nah, sebelum adik-adik berpidato, orator terutama harus memahami isi dari teks pidato. Nah, teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian, yaitu salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo sama-sama kita memperhatikan penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama yaitu salam pembuka. Nah, isi dari bagian salam pembuka dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya adalah selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang berikutnya yaitu kalimat pembuka. Nah, bagian dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya adalah Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Nah, selanjutnya bagian 3 yaitu isi. Nah, bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat yaitu kalimat penutup, di mana isi dari bagian kalimat penutup adalah bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Nah, yang kelima yaitu salam penutup. Nah, bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya adalah selamat pagi dan terima kasih. Nah, selanjutnya itu pada pembelajaran 3 kita akan mengidentifikasi teks pidato. Nah, kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir,
dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Nah, berikut ini langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama yaitu menentukan tema pidato atau topik pidato. Nah, di mana sebaiknya kita dalam menentukan topik atau tema harus disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua yaitu menentukan tujuan pidato atau mengumpulkan sebuah referensi bacaan untuk kita menulis sebuah pidato. Nah, referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Nah, selanjutnya yaitu menyusun kerangka pidato atau kita membuat rancangan teks pidato terlebih dahulu. Nah, rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Nah, yang selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka pidato. Nah, rangkailah pidato atau rangkailah rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaik mungkin menjadi sebuah teks pidato yang utuh. Nah, perhatikan kalimat-kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun sebuah teks pidato. Nah, yang terakhir yaitu menyunting kerangka teks pidato atau cobalah untuk latihan membacakan pidato. Nah, berlatih membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Nah, adik-adik, dari kelima langkah-langkah dalam menulis teks pidato, mungkin yang terakhir adik-adik dapat belajar untuk berpidato di depan kaca agar dapat mempermudah adik-adik untuk tampil dalam menyampaikan sebuah teks pidato. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita sama-sama mengidentifikasi struktur dari teks sebuah pidato berikut ini. Nah, yang pertama yaitu selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak atau Ibu Guru, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat izinnya kita dapat berkumpul di sini. Nah, selamat pagi sampai dengan berkumpul di sini merupakan masuk ke dalam lingkup salam pembuka. Selanjutnya kita akan membacakan bagian pendahuluan. Nah, hari ini 10 November 2019 kembali kita peringati sebagai Hari Pahlawan dengan mengadakan berbagai kegiatan di sekolah kita. Pada kesempatan ini juga, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait peringatan Hari Pahlawan. Nah, bagian tersebut merupakan bagian pendahuluan. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian intinya. Mungkin adik-adik bisa menyimak dengan saksama bagian struktur-struktur dari teks pidato. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian inti atau bagian isi. Nah, hadirin sekalian, kita memang tidak sedang berperang seperti Bung Tomo dan kawan-kawannya di Surabaya dulu. Namun, semangat mereka tetap harus kita tanamkan dalam diri untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka, patutlah jika Hari Pahlawan menjadi momen penting bagi kita sebagai dorongan untuk terus memelihara api perjuangan. Dalam hal ini, perjuangan yang dimaksud tertentu berbeda dengan masa lalu. Porsi perjuangan kita sebagai pengajar dan siswa ada di bidang pendidikan. Teman-temanku sekalian, kita harus menjadi orang yang cerdas agar dapat menjaga negara kita. Kita juga dapat mengharumkan nama bangsa. Nah, oleh
Oleh karena itu, patuhilah guru-guru kita dan tekunlah belajar di bawah bimbingan mereka. Itulah bentuk perjuangan yang dapat kita lakukan sekarang ini. Dengan begitu, kita sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu lebih memajukan negara tercinta kita, Indonesia. Nah, itu merupakan bagian inti atau isi dari teks pidato. Selanjutnya saya akan membacakan bagian penutup. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait Hari Pahlawan yang sedang kita peringati. Semoga kita bisa berjuang untuk Indonesia. Nah, itu merupakan bagian penutup. Selanjutnya saya akan membacakan bagian salam penutup. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian dan selamat pagi merdeka. Nah, itu merupakan salam penutup dari bagian teks sebuah pidato. Nah, adik-adik, tidak terasa materi kita sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.